Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan tetap terus memegang janji Tuhan, karena hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan yang kita lihat ataupun yang kita dengar. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa perkataan orang tentang atau terhadap kita. Hidup kita tidak ditentukan juga oleh berdasarkan perasaan-perasaan kita. Tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang engkau sembuh, maka engkau pasti sembuh. Kalau firman Tuhan bilang engkau akan diangkat, Tuhan naik dan bukan turun jadi kepala bukan ekor, maka itu yang terjadi. Kalau firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita tidak ada mantra yang mempan terhadap kehidupan orang percaya, maka itu pun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Karena itu melalui program ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan dan kami aman sebab Tuhan yang menudungi kami dalam kuasa perlindungan Tuhan. Itu sebabnya kami rindu mendapatkan berkat melalui firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Yesaya 43 ayat 2 firman Tuhan bilang begini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita. Di hadapan kita, di depan kita, seringkali ada masalah, seringkali ada pergumulan, seringkali ada tantangan. Tapi janji firman Tuhan jelas, aku menyertai engkau. Sama-sama bilang sama saya hidup disertai oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hidup disertai oleh Tuhan. Amin. Kalau kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang disertai oleh Tuhan, apapun yang ada di hadapan kita maju. Apapun tantangan yang ada di hadapan kita melangkah. Kenapa? Karena kita gak berjalan sendiri. Pastikan kita menyadari hal ini. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, sekalipun engkau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Berjalanlah melalui sungai, tetapi sungai tidak akan menghanyutkan engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kita lihat kisah daripada Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana mereka mempertahankan iman mereka untuk tidak menyembah patung dewa yang didirikan raja. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai, maka Tuhan yang meluputkan daripada segala yang jahat. Amin. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan sadar bahwa engkau adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan, berarti kita aman. Sama-sama bilang sama saya aman dalam tangan Tuhan. Makanya dalam Mazmur 50 ayat 15, Tuhan bilang begini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Firman Tuhan bilang, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kita sering gak berseru sama Tuhan? Pada waktu kita mengalami kesesakan, kita berseru sama Tuhan atau kita minta tolong sama orang lain? Halo? Iya kan? Yang justru sering kita lakukan, kita justru cari orang dulu, minta pertolongan dulu kepada orang lain. Udah mentok baru kita cari Tuhan. Tapi Tuhan bilang berserulah kepadaku pada waktu kesesakan.
Karena ketika engkau berseru kepada Tuhan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang meluputkan kita daripada segala yang jahat. Itu sebabnya jaminannya jelas, karena kita disertai Tuhan. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman, itu perkataan firman Tuhan yang membuat kita sadar bahwa apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saya tidak pernah berjalan seorang diri. Ada orang-orang yang saya tolong, ada orang-orang yang saya bantu, tapi dia mengecewakan saya. Tapi saya sadar, sekalipun orang meninggalkan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Daud pernah mengatakan, sekalipun orang tuaku, ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Saudara, pemikiran seperti ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Karena seringkali manusia mengecewakan. Seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan hanya kita yang berjalan seorang diri. Seringkali kita diperhadapkan hanya kita yang berjuang. Tapi ingatlah kebenaran firman Tuhan hari ini. Engkau tidak pernah berjuang seorang diri. Engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Tuhan menyertaimu. Kalau Tuhan menyertaimu, maka engkau aman dalam tangan Tuhan. Apapun yang kau hadapi, engkau bisa lalui kok. Maka Rasul Paulus jelas katakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kemenangan dalam kehidupanku. Segala perkara, apapun perkara kita bisa tanggung. Karena apa? Bukan karena kita, tapi karena Yesus yang memberikan kekuatan buat kita. Amin. Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, dimanapun saudara berada, dan apapun yang hari-hari ini engkau sedang gumuli, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Karena engkau tidak pernah berjalan sendiri, ada Tuhan yang menyertai, maka engkau aman. Apapun yang kau hadapi, engkau akan aman. Janjinya jelas, 1.000 orang boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menyaksikan, engkau hanya menontonnya, sebab ada perlindungan Tuhan dalam kehidupanmu. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita, sudahkah kita berseru kepada Tuhan? Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya. Tuhan akan menyertaimu untuk berjalan melalui setiap badai, dan engkau keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jangan kalah terhadap masalah, jangan nyerah terhadap pergumulan. Kita masih punya Tuhan yang menyertai kita. Kita masih punya Tuhan yang menyertai dan melindungi kita, sehingga meluputkan kita dari segala sesuatu yang harus kita lewati, yang harus kita jalani. Sekalipun kau menyeberang melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Ada perlindungan Tuhan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, nyala api tidak akan membakar engkau. Ada pemeliharaan Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudara. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena pembelaan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena itu pastikan hari ini engkau harus berseru kepada Tuhan. Cari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Maka engkau akan lihat pertolongan pembelaan nyata dalam kehidupanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu yang kau tabur dalam hati kami saat ini. Kami bersyukur, sebab kami tahu hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai kami. Tuhan yang meluputkan kami daripada segala yang jahat. Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat melampaui segala apa yang harus kami kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya bersama-Mu, kami cakap menanggung segala perkara. Bapa, Amba berdoa buat setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus. Apapun yang hari-hari ini mereka sedang gumuli, mereka diingatkan firman-Mu untuk tetap terus melangkah maju, karena ada tangan Tuhan yang kuat yang membuat kami aman dalam perjalanan hidup kami. Amba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga jamah dan sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, tubuh mereka bukan sarang sakit, penyakit tubuh mereka bait kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Amba juga berdoa buat yang berbeban berat, mereka yang memerlukan pertolongan. Di dalam nama Yesus Tuhan, bukakan setiap jalan-jalan yang tertutup atas mereka, sehingga mereka memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.